Iya, dan perlu kami sampaikan Pak Ustaz. Iya. Setelah di akhir tausiah ada sesi tanya jawab yang disampaikan oleh Pak Ustaz dan akan dijawab oleh ibu-ibu, dan sesi tanya jawab ini ada hadiahnya. Jadi empat pertanyaan. Disilakan Bapak Ustaz. Saya suka kalau dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan Imam Masjid Nurul Iman Pemalang pribadi Taufik Hidayat. Yang sama kita muliakan Anas Buhari yang tadi pimpin doa dan zikir. Terkhusus lagi yang sama kita muliakan, kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Kecamatan Pemalang, dan terkhusus lagi kepada seluruh Ketua Majelis Ta'lim yang ada di Kecamatan Pemalang, dan terkhusus lagi kepada anggota Majelis Ta'lim yang sama-sama dimuliakan, dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap, yaitu alhamdulillah. Siapakah yang pertama mengucapkan ini? Siapa bu? Nabi Adam. Apakah ucapan yang pertama sebelum alhamdulillah? Subhanallah, alhamdulillah. Jadi yang pertama terucap adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya, setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Ayat ini wajib hukumnya kita baca dalam sehari semalam 17 kali. Kenapa harus 17 kali? Karena sahnya salat kita adalah surah Al-Fatihah, dan ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Jadi kita ucapkan sehari semalam alhamdulillahi rabbil alamin sebanyak 17 kali. Itu wajib. Yang kedua, sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ditanya ibu, cinta sama Rasul? Cinta. Apa buktinya cinta? Iya, tadi kita lihat selawat, itulah bukti cinta. Siapa yang mencintai Rasulullah, insya Allah akan bersama di dalam surga kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, dan setiap khatib pada hari Jumat selalu memandangkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja
dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat, Allah tidak salat. Allah mewajibkan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, Allah tidak berpuasa. Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah pada bulan suci Ramadan, Allah tidak mengeluarkan zakat fitrah. Allah mewajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan haji. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri melakukannya hanya satu, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu shallu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah. Berapa jumlah salawat kita tak usah hitung kalau salawat sama Nabi. Namanya orang cinta tak usah berhitung. Kita bersalawat sebanyak mungkin. Apa jaminan para malaikat? Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali sampai 100 kali. Jadi targetnya 10 kali, lebih bagus, lebih banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 kali Jibril memberikan jaminan yang bersalawat kepada umatnya Rasulullah. Apa jaminan Jibril? Dia akan menuntunnya melewati titian Shiratal Mustaqim. Yang jamin malaikat. Jadi jangan bikin takut melewati titian Shiratal Mustaqim. Dijamin malaikat Jibril akan menuntunnya melewati titian Shiratal Mustaqim. Itu jaminan malaikat Jibril. Malaikat Israil. Siapa itu malaikat Israil? Pencabut nyawa. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 salawat, saya akan mencabut rohnya seperti saya cabutnya rohnya para nabi dan rasul. Dengan hati-hati. Itu jaminan yang diberikan oleh bakal maut kepada hamba Allah, kepada umatnya Rasulullah yang bersalawat kepada Rasulullah. Siapa lagi yang memberikan jaminan? Malaikat Israfil, peniup sangkakala. Apa jaminannya? Dia mengatakan, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan bangun dari sujud saya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Itu malaikat Israfil yang sampai sekarang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Jadi setelah diciptakan itu Israfil, itu trompetnya ada di mulut. Coba kalau dia coba dia tiupin, hancur dunia ini. Jadi selama diciptakan itu malaikat Israfil, tugasnya cuma satu, meniup trompet. Jadi tiupan pertama itu dihancurkan dunia ini. Setelah dihancurkan dunia, semua roh akan mati. Jemaah yang sangat dimuliakan, jaminannya Allah berikan kepada kita ampunan melalui malaikat Israfil. Malaikat yang keempat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali. Itu malaikat Atid. Apa jaminannya malaikat Atid? Dia akan memberikan makanan dan minuman di padang mahsyar. Itu di padang mahsyar matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Dan itu pun dihadapkan ke bawah, semua otak mendidih dan semua berenang di keringatnya masing-masing. Yang mana yang tidak merasakan panas adalah orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dan diberikan makanan dan minuman orang yang berselawat kepada Rasulullah oleh malaikat Atid. Dan ketika dia minum tidak akan pernah haus, dan ketika dia makan tidak akan pernah lapar. Itu jaminan khusus yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ini salawatnya kita. Kalau salawatnya Nabi beda. Salawatnya Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu salawat yang diucapkan khusus Nabi. Ada salawatnya Jibril sallallahu ala Muhammad, itu yang paling pendek. Ini salawat penarik rezeki. Jadi ibu-ibu yang punya yang biar berbisnis banyak yang dibaca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Perpanjang. Ini salawat penarik rezeki, memudahkan rezeki. Ini salawatnya Jibril. Ada juga salawat Nariyah, ada salawat Fatih, ada salawat Badang, banyak bentuknya salawat. Tapi yang terpendek tadi sallallahu alaihi Muhammad, salawat Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawatnya kita, kenapa ada ditambah Sayyidina? Ya. Kenapa Nabi tidak mengucapkan Sayyidina? Itu penghormatan undang-undang kita, termasuk mulai kita salawat mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasul, sampai kepada diri kita yang bersalawat. Itulah Sayyidina, Sayyidina, keluarga Nabi. Mulai dari Nabi Adam, keluarganya Nabi, sampai kita juga keluarganya Nabi. Jadi kita pakai Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu. Apalagi jaminan Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu amal ibadah yang langsung dibalas di dunia ini hanya satu, hanya salawat sama Rasul. Kalau kita sholat, puasa, zakat, haji, itu nanti kita mati baru didapatkan. Tetapi yang didapatkan di dunia ini adalah salawat kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam biha ashar. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah langsung membalas rahmat, kasih sayang, 10 kasih sayang. Ibu, mau ini sayang sama suami tak? Mau ini sayang sama Nabi? Mau disayang sama Allah? Salawat sama Nabi. Jadi itu tadi, satu salawat sama Nabi, kita dibalas salam. Salamnya Allah kepada kita, kasih sayang, rahmat, kasih sayang. Jadi kalau kita mau disayangi oleh Allah, disayangi oleh Rasul, disayangi oleh semua umat manusia, perbanyak salawat kepada kekasihnya Allah. Satu dibalas 10. Di hadis lain juga dijelaskan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksuhum ala salat. Sedekat-dekat manusia, sehampir-hampir manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawat. Miliaran umatnya Rasulullah, tetapi yang dijamin dekat sama Nabi adalah yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak salawat. Dimanapun kita berada, di atas mobil, mau tidur dimanapun, selalu kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ada yang sudah pernah laksanakan haji? Coba katakan. Yang sudah melaksanakan haji. Yang sudah haji, Yang sudah haji. Satu dulu. Kalau umrah, yang sudah melaksanakan umrah. Yang umrah. Iya. Alhamdulillah. Tidak semua orang yang dipanggil oleh Rasulullah, tidak semua yang dipanggil oleh Allah. Jadi orang yang pernah melaksanakan haji dan umrah itu panggilan Allah dan Rasulullah, panggilan para sahabat. Bagaimana kita bisa dipanggil oleh Allah? Bagaimana kita bisa dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak pernah ketemu Rasulullah. Tidak pernah ketemu sahabatnya Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan tabi'in tidak pernah kita ketemu. Tapi kita sudah menyaksikan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lewat di makam Rasulullah, kita sapa Rasulullah. Allah akan sapa kita, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Kita lewat di sini. Siapa yang sudah pernah mimpi dengan Rasulullah? Itu salah satu wajah yang tidak bisa ditiru oleh iblis, hanya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan siapa yang bermimpi ketemu Rasulullah, itu aslinya wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah mimpi? Mau mimpi ketemu Nabi? Tidak akan dicabut roh kita wal malakal maut sebelum kita melihat wajah aslinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mabuk? Ini tertulis di Raudah. Mimbarnya Nabi ini ada di bagian kanan kiri. Tertulis juga di pintunya Ka'bah. Tertulis juga di makamnya Rasulullah. Dan saya sudah saksikan. Apa yang tertulis di situ? Itu tertuliskan emas. Kenapa itu yang ditulis di Masjidil Haram? Kenapa itu ditulis di Masjid Raudah? Kenapa itu ditulis di makamnya Rasulullah? Bukan yang lain. Saya juga bisa kasih sama Pak Kiai, karena saya sudah buktikan dan saya amalkan. Itu dia bilang, ada Ustaz, kalau kita mau cepat naik bersiar di makam Nabi dan tahu di Baitullah, amalkan ini. Setelah saya dikasih, saya langsung amalkan. Itu diamalkan sebelum subuh, sebelum salat subuh. Jumlahnya 41 kali sampai 100 kali, tapi targetnya 41 kali. Kenapa 41 kali sampai 100? Jamaah yang sangat dimuliakan ya. Jadi saya abadikan ketika saya umrah, saya foto selfie begini. Ada saya di selfie saya. Jadi itu tertulis begini. Jadi di bagian kanan sini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bisa Bu? Coba. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Pada pintu kedua Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Itu juga tertulis di pintu Ka'bah. Kenapa itu tertulis di pintu Ka'bah? Kenapa itu tertulis di makamnya Nabi? Kalau orang yang biasa buka internet, buka apa makna di balik itu? Siapa yang baca ini dimudahkan urusannya? Ya. Yang kedua, dilapangkan rezeki, dihapus dosa-dosanya oleh Allah, dan tidak akan dicabut roh al-malakal maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau tidur dibaca dulu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Kita sudah dihapus dosa kita sebelum mati. Karena mati itu ada dua, ada mati subra, ada mati kubra. Mati subra itulah tidur. Ada yang tahu ketika kita tidur di mana tangan terbuka? Memegang? Nggak tahu, karena kita sudah mati. Ketika dibangkitkan lagi, ketika dibangunkan dari tidur, dibangunkan dari mati kecil, jangan langsung bangun. Ada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar mati sebelum mati. Kalau miring kanan, jangan di miring kanan berdiri. Kalau miring kiri tidur, jangan di miring kiri. Bagaimana caranya bangun? Ketika nanti kita dibangunkan di kuburan, itu juga kita harus perhatikan ketika kita bangun dari tidur. Jadi kalau kita miring kanan atau miring kiri, kita luruskan badan kita menghadap ke atas, menghadap ke langit. Kalau tidak tahu atas, langit. Setelah menghadap ke langit, menghadap ke atas, apa kita minta? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah yang sangat dimuliakan ya Allah, kita dari mati-matikan dihidupkan kembali, dan insya Allah ketika mati betulan, mati kubra, mati besar, itu juga kita ucapkan
tanpa dituntut kita mampu mengucapkan itu karena kita sudah terbiasa. Jamaah yang sangat dimuliakan ya Allah. Hidup tidur, bangun tidur. Sekarang mau sholat. Sebelum sholat dan sesudah sholat. Jadi kalau kita mau selesai sholat dalam langsung berdiri, kita disuruh istighfar dulu. Sudah istighfar, kita baca dulu tadi salawat. Sudah kita baca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dari mana asbabnya ini? Siapa yang pertama mengucapkan itu subhanallah? Para malaikat. Ketika dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memikul dunia ini. Yang memikul dunia ini adalah malaikat. Malaikat merasa berat memikul dunia ini, sehingga disuruh dia mengucapkan subhanallah, maka yang berat menjadi ringan, tidak dirasa. Jadi kalau ada beban berat, perbanyak membaca subhanallah. Jangan kita datang ke dukun, ini habis jual terang di situ. Datang kepada Allah. Kita mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengadu sama dukun. Dukunnya tidak sebaya, tidak tahu ngaji. Padahal kita berguru di situ, kita percaya. Kita sendiri baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Tapi minta pertolongan bukan kepada Allah. Disinilah kita setelah selesai salat, jadi cara rumusnya berdoa. Ketika kita selesai salat, kita baca surah Fatihah 7 kali. Ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti di situ. Apa diminta? Apa kita minta? Pertama kita minta jangan uang dulu, ini minta. Apa kita minta pertama? Apa? Ya, kesehatan. Ya Allah, berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Jadi bukan jasmani yang sehat, rohaninya juga harus sehat. Itu diminta. Baru yang diminta kedua, kita baca lagi yang kedua, Fatihah kedua. Apa kita lagi minta? Cukupkan rezekiku ya Allah. Baru rezeki diminta, bukan tambah. Beda tambah dengan cukup. Beda tak? Kalau tambah belum cukup, kurang terus. Tapi kalau cukup, ada yang kita mau beli, apapun yang kita mau beli selalu ada. Itu namanya cukup. Mau kasih sekolah anak apapun selalu cukup. Dan itu saya sudah rasakan. Saya punya anak-anak semua kuliah, sisa satu yang bungsu. Semuanya ada yang kuliah sudah 2. Saya juga kuliah. Tapi orang bagaimana ambil uang? Bilang ada yang kasih uang. Ngadunya sama pemilik uang. Ketika mengadu sama pemilik uang, maka Allah menunjukkan saya kasih uang ini. Saya dapat juga di Antam sini, di S3 saya dapat beasiswa di Antam. Saya juga dapat beasiswa dari gubernur 30 juta, itu beasiswa berprestasi. Dan saya dikasih sama bupati, masih dapat ketua DPR, banyak, termasuk orang-orang yang kaya kasih. Tanya Ustaz, tanya, gimana caranya kita bikin proposal? Tidak, cuma aku kasih tahu. Jadi beda minta dia kasih tahu, cuma kasih tahu saja. Setelah kasih tahu, minta nomor ini, kasih juga, saya bantu juga. Itu namanya. Nah bilang ada barangkali baca-bacanya, bilang jelasin itu ya. Supaya tergerak hatinya orang. Sebab itu saya kasih baca-bacanya sih. Ini saya karena ini yang saya sudah dapatkan sama Pak Kiai dan saya bisa sampaikan. Dan saya sudah rasakan makanya sesuatu yang baik harus saya sampaikan. Baik yang punya anak yang menuntut ilmu, baik pengusaha yang punya usaha supaya usahanya itu lancar, tidak bangkrut terus, ternyata ada zikirnya. Zikir ini saya dikasih ketika saya tinggalkan kampung halaman. Saya orang Jeneponto ya. Ketika saya mau tinggalkan Jeneponto mau kuliah, saya datang sama Pak Kiai. Kebetulan Pak Kiai itu abah saya, ya. Dan saya anggap nenek saya karena sepupu dengan nenek saya. Oke, saya mau pergi kuliah. Saya minta
tarangati kalau orang Makassar gitu. Mudah menerima ini. Saya dikasih satu saja kuncinya. Itu dikuncinya semua. Kuncinya rezeki, kuncinya ilmu, dimudahkan urusan, dijaga dari orang-orang yang tidak bagus sama kita. Jadi kalau ada orang yang kasih di gudang-gudang itu, dia tertangkis kembali kepada pengirimnya. Dan mungkin ini sudah hafal, cuma tidak mempergunakan yang mana yang kita dimaksudkan. Zikir ini adalah zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. Tahu? Tahu, pasti tahu. Tapi cara gunanya kita tidak tahu kapan dipergunakan. Juga dipergunakan ini asalnya kita asal ini zikir itu di selesai salat subuh. Berapa jumlahnya? 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ada ibu-ibu yang susah melahirkan, bisa dibacakan 41 ini. Air, minumkan anak itu. Minta berkahnya, dimudahkan di dalam melahirkan. Ada orang yang sakit perut, itu juga doanya. Pegang, bacakan, pegang 41. Ada orang yang dimasuki, orang yang apa yang tidak seorang kesurupan, atau orang yang masuki jin, itu bacakan. Jemaah yang sangat dimuliakan. Jadi ini zikir itu bukan nanti mau dipergunakan kita pakai. Setelah kita baca setiap selesai salat subuh. Kalau tadi doanya yang dibaca itu sebelum tidur dan sebelum salat subuh. Kalau ini selesai salat subuh, membuka rezeki dan menghapus dosa dan terhindar dari apa orang-orang yang berbuat jahat. Itu akan tertolak, akan kembali. Kalau orang yang mengiring mudah-mudahan akan kembali kepada pengiringnya. Jemaah yang sangat dimuliakan, ini zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. Itu Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan. Berapa hari Nabi Yunus dalam perut ikan? 41 hari. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, Nabi Yunus tetap ada di dalam perut ikan. Siapa yang kasih makan Nabi Yunus 41 hari dalam perut ikan? Pasti lapar toh? 41 hari, satu hari saja tidak makan, laparnya orang. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenyamanan dalam perut ikan. Dan disitulah ketika dia berzikir, akhirnya perut ikan itu menjadi panas dan Nabi Yunus dimuntahkan. Dia terdampar di satu pulau. Dan ketika di pulau itu dia mau kembali ke kampung halamannya, tidak ada yang bisa membawa ke kampung halamannya. Dia tetap berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tumbuh pohon labu dengan zikir. Yang di dalam tempat itu tidak ada yang bisa dia makan, tinggal dengan zikir itu tumbuh pohon labu dan disitulah dia makan. Dan begitu juga dia mau pulang ke kampung halamannya dengan zikir itu, ikan menawarkan dirinya untuk membawa ke kampung halamannya. Jadi ikan juga yang membawa pulang ke kampung halamannya. Itu Nabi Yunus alaihissalam. Jemaah majelis yang sangat dimuliakan. Setelah itu, kalau Nabi Ibrahim, apa kemujizatan Nabi Ibrahim alaihissalam? Satu, siapa yang membaca zikirnya Nabi Ibrahim, jadi dibaca supaya rumah terhindar yang namanya api kebakaran. Siapa yang pernah baca di dalam rumahnya, maka Allah akan memberikan perlindungan terhadap rumahnya dari kebakaran. Apa zikir yang dibaca supaya terhindar dari rumah kita, harta kita dari api? Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa ala kita yang punya rumah, diri kita, keluarga kita, rumah kita, harta kita disebut di situ. Wa salaman ala Ibrahim. Jadi ditambah selamat Ibrahim wa ala, dengan keselamatan kita, harta kita. Itu zikirnya Nabi Ibrahim. Siapakah Nabi yang sakit? Ibu, siapakah Nabi yang sakit?
Nabi Ayub alaihissalam. Itu Nabi Ayub awalnya orang kaya raya, punya harta, punya banyak istri, punya banyak anak, dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta bendanya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya dimatikan semua, istrinya dibunuh mati semua. Apakah Nabi Ayub itu salah? Penyakit yang setelah itu dia dikasih lagi penyakit. Penyakit yang diderita Nabi Ayub mulai dari ujung kaki sampai kepala bernanah dan berulang. Habis dagingnya Nabi Ayub dimakan oleh ular. Apakah Nabi Ayub meninggalkan saat? Tidak. Berapa tahun? 20 tahun Nabi Ayub sakit. Sakit yang diderita Nabi Ayub tidak pernah dialami umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Ayub tidak pernah tinggalkan salat. Hanya dua yang diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak sakit: lidahnya dan hatinya. Itu pun dia punya alasan. Ya Allah, kalau lidah saya berulat, bagaimana saya bisa berzikir kepadamu? Kalau hati saya juga berulat, ya Allah, bagaimana saya bisa mengingat kepadamu? Ketika selesai sholat itu dagingnya digorgoti lagi, dimakan oleh ular. Akhirnya diusir dari kampungnya, diusir oleh umatnya. Maka salah satu istri yang setia yang bernama Siti Rahmah memikul suaminya. Nabi Ayub masuk ke dalam hutan. Maka Siti Rahmah ini mencari pekerjaan untuk bisa menghidupi suaminya yang sedang sakit. Dia pergi menawarkan untuk bekerja di pabrik roti, dan setiap makanannya itu dia bungkuskan, dia tidak makan, dia bawakan suami. Ketahuan bahwa itu Siti Rahmah punya suami yang berpenyakit menular. Akhirnya dipecat juga dari pekerjaannya. Kembali dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tidak ada lagi roti yang dia bawa. Akhirnya dia potong rambutnya untuk ditukar roti untuk dibawakan suaminya. Disitulah tidak ada lagi jalan, sudah mau mencari rezeki gimana, istrinya sudah tidak dapat pekerjaan. Disitulah dia tanya, kamu kan Nabi, kalau kamu memohon kepada Allah pasti dikabulkan. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu dengan Allah. Kesehatan yang diberikan Allah kepada saya dengan penyakit selama 20 tahun belum sebanding dengan kesehatan yang Allah berikan kepada saya. Saya malu kepada Allah. Maka turun Jibril membawa satu doa. Ini juga kita amalkan supaya kita terhindar yang namanya penyakit. Ada yang hafal doanya Nabi Ayub? Ya Rabbi anni masanniyad durru wa anta arhamar rahimin. Kalau ada sakit di dalam diri kita, mungkin ada tumor, bacakan, pegang itu yang sakit. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat penyakit yang saya derita, diangkat seperti diangkatnya penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi anni masanniyad durru wa anta arhamar rahimin. Dibaca tuh. Aku yakin, jangan ragu kalau berdoa memohon kepada Allah. Rabbi anni masanniyad durru wa anta arhamar rahimin. Jamaah yang sangat dimuliakan. Siapakah Nabi yang terkaya? Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman, dia bisa menundukkan jin, dia bisa berbicara dengan semua, dia bisa berbicara dengan guru. Apa orang yang pertama membaca Bismillah adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi yang pertama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu penunduk. Ilmu penunduk, kalau bagi tunduk lagi suami ini bacakan itu suku namanya. Penunduknya supaya disayang, dikasihi oleh Allah. Jadi yang kita tadi subuh namanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebutnya namanya rahmat, kasih dan sayang di situ. Jadi mau disayang, dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Allah, disitulah berkahnya, itulah yang dibaca supaya orang senang. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Siapakah Nabi yang tergagal? Nabi Yusuf.
kegagahan Nabi Yusuf sehingga salah seorang istri pejabat tinggi jatuh hati sama Yusuf. Apakah kelebihan Nabi Yusuf itu? Ada zikir yang diamalkan Nabi Yusuf. Zikirnya adalah Bismillah, Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Supaya orang senang sama kita, jangan digoda sama kita. Ada orang biasa, walaupun dia sudah tidak mau lakukan. Kenapa? Tidak ada itu yang ada pada dirinya. Tidak ada itu Allah dan Muhammad pada dirinya. Yang ada setelah itu Allah Muhammad. Setelah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Siapa yang membaca di akhir hidupnya, man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akhir kalam dakhatul jannah. Jadi ada orang yang langsung masuk dalam surga kenikmatan Allah, tidak diperiksa oleh munkar dan nakir. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akhir kalam dakhatul jannah. Ada yang tidak diperiksa langsung masuk surga dia. Yang mati terlepas nyawanya, rohnya dari badannya, langsung la ilaha illallah Muhammad Rasul. Jaminannya surga. Siapa yang pertama mengucapkan la ilaha illallah? Itu Nabi Nuh alaihi salam. Jadi zikirnya Nabi Nuh itu la ilaha illallah. Jadi yang pertama mengucapkan subhanallah para malaikat. Yang kedua yang mengucapkan pertama alhamdulillah adalah Nabi Adam. Yang pertama mengucapkan la ilaha illallah Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama mengucapkan Allahu Akbar adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan, setelah diberikan ini para nabi ini, Nabi diajarkan oleh malaikat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah sebelum kita diwajibkan sholat. Kapan diwajibkan kita sholat? Nanti 10 tahun Rasulullah, 10 tahun Rasul diangkat menjadi Rasul, baru ada perintah sholat Isra dan Mi'raj 27 derajat. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, ini terakhir saya jelaskan. Ketika menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha, di kerajaannya Allah, bagaimana Rasulullah menghadap kepada Allah? Apakah Rasulullah dalam posisi berdiri? Tidak. Apakah Rasulullah menghadap kepada dalam posisi ruku? Juga tidak. Apakah Rasulullah dalam menghadap kepada posisi sujud? Juga tidak. Apakah Rasulullah menghadap kepada dalam posisi duduk? Juga tidak. Jadi bagaimana posisinya Nabi menghadap kepada Allah? Posisi Rasulullah menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Hanya Rasulullah yang bisa menembus, malaikat tidak mampu menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah dalam posisi bertahiyat. Tahu bertahiyat? Ada posisi. Sudah itu baru Nabi bersalam. Apa salahnya Nabi? Bukan assalamualaikum. At-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini salawatnya Rasul kepada Allah di Sidratul Muntaha. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah dijamin dirahmati, diberkati oleh Allah. Tapi Nabi tidak mau selamat sendiri. Rasulullah tidak ingat istrinya, tidak ingat anaknya, tidak ingat sahabatnya. Yang dia ingat kita, umatnya. Sehingga Rasulullah menjawab salamnya Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Kita ini umatnya yang akan selamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tahiyatnya. Sampai di situ intihan. Siapa yang mengucapkan, yang menyaksikan, para malaikat mengucapkan setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah para malaikat yang menyaksikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah. Jadi sampai di situ di tahiyat itu sudah sampai syahadat. Persaksiannya para malaikat sebagai hamba, kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu beri salam. Kenapa harus beri salam ke kanan dan ke kiri?
supaya semua yang ada di samping kanan kita selamat semua, diberkati semua oleh Allah, dan di samping kiri, di samping kiri dan kanan dulu lihat, lihat. Jadi lihat itu wajah-wajahnya, itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya man ikhwan, siapa saudara-saudarimu, maka bukan saudara kandung datang bersaksi kepada Allah, tapi yang datang adalah seiman dan sekeyakinan yang pernah kita sama-sama sholat di dalam masjid dimanapun kita sholat berjamaah. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan sebagai doa, berkah, dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ini baru zikirnya, belum masuk salawatnya. Disini harus berlanjut manfaat salawat dan manfaatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selamat semua. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah, menjadi istri-istri yang salehah yang dirindukan oleh surga. Itulah istri saleh yang dirindukan oleh surga. Dan istrinya yang saleh tapi tidak dirindukan. Semua yang saleh itu dirindukan oleh surga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah.